pesantren itu sebagai lembaga dakwah harus bergerak, harus mengambil peran di dunia digital untuk memproduksi konten-konten keagamaan yang lebih humanis, yang lebih toleran, yang lebih moderat, ya seperti podcast Ren ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Hari ini saya kedatangan tamu Kang Zen. Beliau adalah salah seorang seperti saya seorang santri dari Jawa Barat juga, dan sekarang sedang menempuh studi di University of Manchester mengambil bidang digital education. Assalamualaikum Kang Zen. Waalaikumsalam. Oke. Saya mungkin mau bertanya tentang ini. Jadi kan Kang Zen ini salah satu santri yang kemudian mendobrak tradisi di pesantren, dalam artian yang biasanya santri identik dengan hanya di pesantren, kemudian memutuskan untuk studi di luar gitu. Nah, saya mungkin mau nanya lebih dulu, apa yang kemudian membuat Kang Zen ini tertarik untuk studi digital education? Baik. Pertanyaan yang menarik sekali. Jadi apa sih yang memotivasi saya untuk mengambil digital education? Kebetulan saya pribadi memang sejak kecil memang sangat menyukai teknologi digital gitu. Bahkan waktu SMA saya juga mengambil SMK jurusan software engineering. Nah, kemudian di satu sisi juga saya merasa di pesantren sendiri ini gap terhadap teknologi digital itu sangat besar gitu. Sebagaimana akan tahu sendiri, di pesantren itu akses terhadap teknologi digital itu sangat kurang, bahkan dibatasi. Oleh karena itu, saya mengambil jurusan ini karena saya ingin coba menjembatani gitu antara pesantren dengan teknologi digital seperti itu. Oke. Jadi mencoba untuk menjembatani anak pesantren yang mungkin tidak terlalu familiar dengan digitalisasi, untuk kemudian bisa embrace digitalisasi sebagai sesuatu yang memang ini ya tidak terelakkan lagi, udah harus ini ya, udah waktunya di embrace gitu ya. Betul sekali. Oke. Nah, yang menarik juga adalah Kang Zen ini memilih University of Manchester. Nah, ini boleh diceritakan nggak kenapa kemudian di antara sekian banyak kemungkinan gitu, kenapa kemudian memilih Uni of Manchester? Apakah ini opsi pertama, ataukah mungkin opsi keberapa gitu dari sekian opsi gitu, ataukah mungkin ada alasan lain yang membuat akhirnya ke situ? Baik. Ini juga pertanyaan yang sangat menarik. Ada dua jawaban. Kalau misalkan jawaban secara akademis, memang saya melakukan riset terlebih dahulu universitas-universitas yang ada di UK yang menawarkan program digital education, di antaranya University of Manchester. Kemudian setelah saya coba lihat silabusnya, di University of Manchester ini kebetulan ada salah satu mata kuliah yang berjudul Digital Media and Information Literacy. Itu sangat linear dengan minat saya. Dan juga insya Allah nanti riset saya akan di bidang tersebut. Yang kedua juga saya mempertimbangkan reputasi gitu, karena kebetulan University of Manchester ini juga merupakan salah satu universitas yang memiliki reputasi yang cukup baik di Inggris itu sendiri. Nah, sedangkan untuk alasan personalnya kenapa saya pilih Manchester? Pertama, Manchester itu karena dia kota besar, itu kota yang multikultural, sehingga saya punya ekspektasi sebagai orang yang belum pernah ke luar negeri, saya meyakini kalau saya akan mudah beradaptasi di Manchester karena saya akan banyak ketemu dengan banyak komunitas internasional, termasuk komunitas Muslim. Dan yang kedua, kenapa saya pilih Manchester? Tentunya biar saya bisa nonton bola MU.
Nah, ini berarti pas banget ya Kang Dina pas kesini, pas kemudian walaupun bukan United tapi City itu dapat treble gitu ya. Treble, ya betul. Kemarin katanya ini ya sempat apa namanya terlibat nonton parade ininya. Iya, betul. Ya, iya apa namanya menarik memang kadang-kadang memang ketika memilih kuliah bukan hanya pertimbangan kampusnya tapi pertimbangan apakah suasana kotanya dengan kita ngeklik ataukah enggak juga kan sebetulnya. Betul sekali. Karena kan tinggal di situ ya. Nah, boleh dielaborasi nggak Kang Jen? Ini kan tadi Kang Jen cerita bahwa risetnya akan berhubungan dengan digital literasi dan ekspektasinya mungkin akan berhubungan dengan pesantren juga gitu. Betul sekali. Mungkin boleh diceritakan risetnya akan tentang apa dan kemudian kenapa itu jadi menarik itu buat Kang Jen. Baik, mungkin kita bisa menilik terlebih dahulu ke permasalahan yang terjadi seputar literasi digital di pesantren. Nah, sebagaimana diketahui, akses santri di pesantren terhadap teknologi digital itu sendiri dibatasi, bahkan cenderung dilarang. Nah, di satu sisi tidak dapat dipungkiri semakin adanya urgensi bagi santri untuk menguasai literasi digital. Mengapa? Karena menurut penelitian Hefner tahun 2022, pesantren menghadapi beberapa challenge terkait literasi digital. Di antaranya, menurut Hefner itu adanya kebangkitan dari pergerakan neo-salafi, kelompok neo-salafi yang ditandai dengan fenomena hijrah dan juga dengan kemunculan ustadz-ustadz baru yang mungkin dia memiliki latar belakang agama yang kurang mumpuni. Nah, itu cenderung menggiring generasi muda kepada pemahaman yang cenderung konservatif bahkan radikal. Nah, oleh sebab itu, menurut Khalil tahun 2021, beliau menjelaskan bahwa pesantren itu sebagai lembaga dakwah harus bergerak, harus mengambil peran di dunia digital untuk memproduksi konten-konten keagamaan yang lebih humanis, yang lebih toleran, yang lebih moderat, ya seperti podcast ini. Ya, nah, tapi permasalahannya itu saat ini memang belum ada data yang cukup mengenai situasi literasi digital di pesantren itu sendiri. Gitu. Seperti bagaimana fasilitas digital di pesantren, lalu bagaimana aksesibilitas santri terhadap teknologi digital di pesantren. Apakah memang benar di semua pesantren itu akses terhadap literasi digital terbatas, atau jangan-jangan mungkin ada pesantren yang sudah lebih longgar gitu. Dan juga bagaimana gitu kurikulum literasi digital ini sejauh mana sudah diajarkan. Jadi oleh sebab itu saya ingin melakukan penelitian di dalam skup ini gitu kan mengenai situasi literasi digital di pesantren seperti itu. Ya, dan mungkin juga yang menarik adalah soal literasi digital ini bukan hanya untuk memperkaya ya, tapi kadang-kadang kemampuan untuk menyaring berita juga mungkin ya. Betul sekali. Karena kalau yang saya temukan juga kadang-kadang ada indikasi santrinya dia ngerti agama, tapi karena dia literasi digitalnya nggak terlalu bagus, betul. Ketika dapat info misalkan ya hoax, betul. Itu sentimen keagamaannya tersulut sehingga melakukan sesuatu yang mungkin tidak pas gitu. Betul sekali ya. Bahkan hal tersebut juga muncul sebagai challenge tadi dari beberapa penelitian yang sudah saya baca. Ya ini menarik bagian dari perubahan lingkungan belajar yang terdisrupsi gara-gara digitalisasi ini ya. Betul sekali. Mungkin boleh diceritakan Kang Jen soal proses S2 di Uni of Manchester ini gitu, misalkan kayak modul yang diambil ada berapa gitu, terus kemudian cerita soal apakah ada ujian gitu ya. Ini kadang-kadang biasanya mungkin teman-teman santri ada yang lagi nonton dan lagi persiapan pengen kuliah dan membayangkan sebenarnya kuliah di luar negeri itu seperti apa gitu, karena tiap kampus kayaknya beda-beda juga gitu kan aturannya. Kalau di Uni of Manchester gimana? Nah, untuk di University Manchester ini sendiri, pertama gitu yang paling penting yang perlu teman-teman ketahui, sama seperti universitas di Inggris pada umumnya, untuk durasi belajar S2 itu sendiri hanya selama 1 tahun. Nah, untuk 1 tahun sendiri itu bisa dibilang dibagi menjadi 3 term,
di mana 2 term awal itu digunakan untuk perkuliahan dan 1 term akhir itu digunakan untuk penyelesaian disertasi. Nah, adapun modul yang saya ambil itu kurang lebih berjumlah 7 saat ini, ya 7. Masing-masing untuk 1 semester pertama 3 dan semester berikutnya itu 4. Ya. Dan untuk setiap semester itu kurang lebih terdapat 60 kredit kayak gitu. Dan kredit itu seperti SKS. SKS ya. Ya, betul. Nah, adapun matkul yang saya ambil tentunya cukup banyak ya. Pertama di kami ada Digital Education Research. Itu ada 2 di semester awal dan semester kedua. Kemudian ada juga Education and Technology. Kemudian banyak lah mungkin saya tidak bisa sebutkan. Tapi salah satu matkul yang paling menarik itu dan linear dengan penelitian saya nanti yaitu Digital Media and Information Literacy. Nah, tadi kalau nggak salah kita sempat ngobrol juga di luar ini. Jadi kan kalau di sini tuh modulnya nanti ketika ujian itu kita ada diarahkan untuk nulis ya. Betul. Dan nulisnya itu bisa sangat personal dan kontekstual dalam artian kita bisa elaborate kasus yang dekat dengan kita gitu. Betul. Dan kali ini nulisnya banyaknya elaborate soal pesantren ya. Betul sekali. Ya. Karena ini anak kiai ini ya. Aduh, Masya Allah. Ya. Oke, nah ini balik lagi tadi kan kalian bilang bahwa Manchester itu kota yang multikultural sehingga datang ke Manchester dengan ekspektasi bisa ketemu banyak orang dan mungkin settling in-nya lebih nyaman gitu ya. Betul sekali. Ada ini nggak, ada mungkin pengalaman yang mind blowing gitu, yang itu mungkin di luar dugaan dengan konteks Kang Jan sebagai seorang Muslim dari negara mayoritas Muslim datang ke UK untuk kuliah. Gitu. Ada hal yang mungkin di luar dugaan dan terjadi nggak? Baik. Ada satu hal yang menarik. Ketika saya pertama datang, saya tidak expect kalau misalkan Manchester itu begitu welcome ke komunitas Muslim, gitu. Okay. Saya merasa sebagai Muslim, kebutuhan saya sebagai Muslim itu sangat diakomodasi baik oleh kota ini ataupun oleh pihak universitas. Misalkan untuk pihak universitas, mereka banyak menyediakan tempat ibadah gitu kan, ya. Walaupun namanya faith space gitu ya, memang ditujukan untuk umum, tetapi saya lihat memang lebih banyak dipergunakan oleh komunitas Muslim seperti itu. Sedangkan untuk di lingkungan kota itu sendiri secara general, itu saya merasa kebutuhan sebagai Muslim itu sangat mudah didapatkan. Contohnya tidak jauh dari universitas ada sebuah kawasan yang dinamakan Karim Mile, di mana kawasan tersebut mayoritas dihuni oleh komunitas imigran Muslim. Nah, jadi saya sangat mudah mendapatkan bahan-bahan makanan halal, kemudian juga banyak ya pertokoan Muslim dan sebagainya kayak gitu. Dan bahkan waktu itu ketika Piala Dunia, kebetulan waktu itu kan momennya Maroko lagi naik-naiknya gitu kan. Saya nobar di perpustakaan. Setelah itu saya ajak teman, ayo kita ke Karimail gitu kan. Ternyata benar di sana lagi ada arak-arakan kayak gitu. Iya. Ini gitu. Ya merayakan mungkin karena representasi negara mayoritas Muslim kan jarang ya. Betul. Iya. Kegembiraan berjamaah gitu. Betul gitu. Jadi di sana kami komunitas Muslim gitu kan sangat solid gitu kan, merayakan kemenangan saudara kita Maroko gitu kan. Ada arak-arakan mobil, semua orang bawa bendera kayak gitu. Iya. Ya ini juga mungkin yang jarang diketahui gitu mungkin oleh teman-teman yang belum berkesempatan untuk datang ke Eropa atau ke UK gitu yang membayangkan bahwa UK atau Eropa itu Muslimnya sangat sedikit dan agak susah gitu, padahal sekarang lumayan sudah sangat multikultural gitu ya. Iya, betul sekali. Nah ini juga yang menarik dari Kanjen ini sering bikin vlog aktivitas di kampus, aktivitas sehari-harinya, dan salah satu reelsnya itu dipicturekan di akun resminya Uni of Manchester ya. Being Muslim student at the University of Manchester. Accessible prayer room.
Wide variety of Halo foods. Supportive community. Inclusive society. Alhamdulillah, happy to be here. Betul Itu sekali. boleh diceritain nggak, masa kenapa kok bisa sampai direcognize gitu oleh Oh, resmi? baik baik. Memang itu sifatnya tidak apa ya, submissionnya memang tidak terbuka untuk semua mahasiswa gitu. Dalam artian memang ada proses seleksi untuk bisa tergabung dengan tim konten kreator, ya pihak tim konten kreator universitas. Kebetulan waktu itu di bulan Oktober, ketika saya baru sampai di sini, saya mendapatkan pengumuman itu gitu kan untuk seleksi tim konten kreator gitu kan. Awalnya saya tidak pede gitu kan, karena saya belum ada gambaran nih S2 ini bakal saya sibuk apa gitu kan. Nah, tapi waktu itu teman saya gitu kan, dia orang Jerman, dia mengencourage saya, ya why not gitu kan, kenapa nggak coba dulu gitu kan. Kalau misalkan kamu nanti gak sanggup, kamu bisa berhenti gitu kan, iya gitu kan. Ya akhirnya saya coba ya gitu, dengan portofolio seadanya, kemudian ada proses seleksi dan sebagainya. Saya pun tidak menyangka waktu itu saya terpilih gitu, karena waktu saya seleksi, proses seleksi itu saya lihat banyak teman-teman muslim juga yang ikut seleksi gitu kan. Tetapi ketika seleksi akhir, kemudian saya bertemu teman-teman saya gitu kan, ya dari sekian banyak mahasiswa muslim yang lain yang ikutan gitu kan, ya memang sedikit gitu saat itu, hanya 2 gitu bisa dibilang gitu kan, 2 mahasiswa muslim yang bisa masuk ke tim konten kreator itu tersebut gitu. Dan kemudian waktu itu mulailah kita produksi konten. Nah, sifat produksi kontennya itu sendiri itu sukarela dan tidak ada batasan. Jadi kalau kita punya ide, kita ajukan, nanti mereka ACC. Oke. Seperti itu. Nah, waktu itu konten produksi pertama itu dibuka ketika akhir November untuk diupload di bulan Desember. Nah, saya sendiri memang sudah punya ide gitu kan, ingin membuat konten apa sih rasanya menjadi mahasiswa muslim di University of Manchester. Tapi seperti akan tahu sendiri gitu kan, November akhir menjelang Desember kan memang momennya musim ini bukan menyambut momen Natal seperti itu. Gitu kan. Saya sendiri pun ragu gitu, ini bagaimana ini gitu Kurang kan, pas ya, kurang pas, kurang timely gitu. Tapi ya sudah gitu kan, hanya itu yang ada di desa saya coba ajukan seperti itu gitu kan. Saya sendiri pun pesimis, saya mengajukan 3 ide gitu. Tapi ya saya yakin ide yang itu tidak akan diterima gitu, karena mungkin kurang timely gitu. Nah, tapi di luar dugaan ternyata mereka menerima ide tersebut gitu kan. Bahkan mereka we really love your idea kayak gitu. Akhirnya saya eksekusi, saya buat videonya. Mereka pertama unggah di TikTok, tapi karena banyak engagement di TikTok, mereka upload ulang di Instagram. Iya. Dan tidak menyangka lagi di Instagram itu engagementnya lebih tinggi lagi. Bahkan konten saya yang itu gitu kan, yang judulnya itu POV Being a Muslim Student at the University of Manchester, itu mendapatkan engagement yang paling tinggi gitu. Iya, dari konten-konten yang diproduksi oleh teman-teman yang lain. Harf, being Muslim student at the University of Manchester. Accessible prayer room. Wide variety of Halo foods. Supportive community. Inclusive society. Alhamdulillah, happy to be here. Saya pun tidak menyangka seperti itu gitu. Jadi ini mungkin karena banyak orang yang ngerasa relate dan relevan, dan sejauh ini mungkin belum ada yang menyuarakan itu ya mungkin ya. Iya, mungkin bisa jadi sih. Banyak orang yang kemudian akhirnya
senang dengan itu gitu ya. Betul, betul. Nah, tapi di luar itu juga saya sangat mengapresiasi pihak dari University of Manchester sendiri gitu. Yang walaupun saya tadi kan sudah katakan gitu kan mungkin hal tersebut kurang tepat secara waktu gitu, tetapi mereka mengapresiasi gitu, bahkan memberikan space kepada kita gitu. Jadi saya merasa direkognisi gitu sebagai muslim gitu. Ya diberikan. Padahal kita minoritas di sini gitu. Betul kayak gitu. Ya itu apa namanya common experience yang dirasakan oleh orang muslim di Indonesia yang mungkin belum punya kesempatan sebelumnya tinggal sebagai minoritas, tiba-tiba datang ke sini dan ngerasa dikasih space itu, kita ngerasa grateful ya. Betul sekali. Oke. Oh ya, ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Kalau misalkan nanti teman-teman santri ada yang tertarik gitu, misalkan untuk mau kuliah di luar tapi nggak tahu harus mulai dari mana gitu, kalau dari proses Kanjen sendiri itu seperti apa? Memang prosesnya itu cukup panjang gitu, karena banyak hal yang perlu dipersiapkan gitu kan. Pertama dan paling utama itu kita harus tahu dulu alasannya mengapa kita harus melanjutkan studi gitu. Oke. Iya, apa yang mau kita lakukan ke depannya gitu. Apa relevansinya kita sebagai santri gitu kan dan sebagainya gitu kan. Apa rencana kita ke depan selanjutnya. Dan yang kedua, kalau misalkan kita memang sudah menemukan motif yang kuat kita melanjutkan studi, ya kita melakukan berbagai persiapan gitu kan. Di antaranya yang paling penting yang tentunya tentang pembiayaan itu sendiri gitu. Ya karena saya sendiri merasa tidak mampu untuk melanjutkan studi di luar negeri gitu kan dengan biaya sendiri, yang mau tidak mau memang harus mencari beasiswa. Ya jadi teman-teman perlu mencari tahu juga beasiswa apa yang memang cocok untuk teman-teman. Dan yang terakhir mungkin ini paling teknis gitu, tapi memang salah satu kunci untuk studi di luar negeri ataupun mendapatkan beasiswa itu sendiri itu persiapan bahasa Inggris. Bahasa Inggris gitu kan, karena memang mau tidak mau bahasa Inggris kan bahasa yang tidak hanya digunakan untuk syarat saja, tapi juga digunakan untuk kita studi nantinya gitu. Jadi ketika teman-teman sudah membekali sertifikat bahasa Inggris, itu akan memudahkan jalan teman-teman baik itu untuk pendaftaran ke universitas maupun untuk mendapatkan beasiswanya. Seperti itu. Ya, menarik ya. Jadi cover banyak area gitu ya. Kalau misalkan kalau kita mau kuliah di luar gitu, nggak sesederhana. Mungkin orang ngelihat kayaknya kok mudah ya, kayak orang datang keluar terus kelihatannya jalan-jalan aja gitu di sana. Padahal sebetulnya di balik itu yang nggak terekam di kamera atau yang nggak terrefleksikan di Instagram itu luar biasa besar. Luar biasa sekali. Dan ini Kanjen ini kan selain kuliah, tadi juga ada aktif di yang konten kreatornya Uni of Manchester, juga bantuin untuk jadi konten kreator juga untuk kelompok pengajian karisma ya, seingat saya. Betul. Nah, mungkin juga boleh diceritakan nih bagaimana Kanjen membagi waktu, mungkin selain aktivitas sekolah dan aktivitas juga tadi di komunitas gitu, mungkin ada aktivitas lain dan bagaimana kayak ngatur waktunya. Ini sedikit rumit ya. Memang saya sendiri juga tipikal orang yang yes person bisa dibilang, people pleaser gitu kan. Jadi senang ini ya, senang bantu gitu ya. Senang bantu kayak gitu, walaupun kadang kewalahan. Dan kalau boleh jujur memang kewalahan gitu. Karena memang benar, selain di belajar, kemudian jadi tim content creator, jadi tim media di pengajian karisma, jadi tim media juga di PPI. Iya, kayak gitu. Nah, itu semua itu kalau mungkin untuk content creator memang saya yang propose gitu. Tapi di luar itu memang saya yang ditawarkan kayak gitu kan. Ya, saya niatnya untuk membantu kayak gitu. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri saya juga agak sedikit kewalahan. Gitu. Jadi saya pun menyadari mungkin saya selama menjalankan tugas saya belum maksimal. Tapi terkait pembagian waktu mungkin untuk organisasi-organisasi ini saya mengerjakan tugasnya itu sesuai dengan ini aja gitu, waktunya gitu, kapan dibutuhkan seperti itu. Seperti itu gitu. Jadi kayak sesuai dengan, kalau misalkan memang ada prioritas yang harus dikerjakan cepat ya berarti langsung
dikerjakan gitu ya. Betul. Atau ya menunggu ini atau apa menunggu instruksi dari ketua divisi dan sebagainya seperti itu. Ya, ini ya bagian dari yang kuliah di luar itu kadang-kadang banyak kesempatan untuk kita explore kemampuan kita gitu, walaupun di saat yang sama kita sadar waktu kita terbatas gitu. Betul sekali. Seni untuk mengatur waktu dan mengatur ekspektasi segala macam. Terakhir mungkin ada closing statement dari Kanjen. Ya baik, teman-teman bagi yang ingin kuliah ke luar negeri jangan ragu, khususnya apabila misalkan teman-teman masih memiliki keraguan, bagaimana ini menjalankan kehidupan sebagai muslim di negara minoritas muslim dan sebagainya gitu kan. Karena saya teringat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, al-biladu biladullah wal ibadu ibadullah fahaisuma asobta khairon fa'akim. Artinya bumi ini adalah milik Allah dan semua hamba adalah hamba Allah, maka dimanapun kalian berada, maka dimanapun kalian menemukan kebaikan, maka tegakkanlah. Nah, jadi dimanapun teman-teman berkarya, baik itu di dalam maupun di luar negeri, selama teman-teman menemukan kebaikan, teruskan tetap untuk berkarya. Jadi mudah-mudahan selama teman-teman memiliki niat yang lurus, insya Allah Allah akan memudahkan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kang Zen atas waktunya. Semoga lancar proses risetnya. Nanti Amin. kita akan lihat nama Kang Zen di jurnal-jurnal ilmiah yang nanti membantu kita untuk memperkuat peran pesantren, terutama di era digital. Amin, insya Allah. Dalam aspek digital education-nya. Sekali lagi terima kasih juga teman-teman yang sudah mendengarkan, sudah menonton. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.